Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di PK Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang kabar jodoh kamu. Siapa jodoh kamu, kabarnya gimana, keadaan dia seperti apa saat ini, apa yang dia fokusin. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu coba direnungkan dalam hati. Cara untuk terkoneksi dengan aku, atau cara untuk memilih ke aku, dengan cara kamu memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan bertanya. Pertanyaannya tema kali ini adalah kabar jodoh. Jadi nanti pasti akan ada dari beberapa pilihan ini yang nongol di kepala kamu. Pilihan pertama ada tarot deck yang ini, nomor 1, nomor 2, lalu ada nomor 3. Gunakan intuisi saat memilih. Kita disclaimer dulu kalau ini adalah general reading. Energinya bisa resonate, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Karena collective reading, kalian harus bisa bijak dalam menelaah informasi, harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini. Oke? Kalau misalnya kalian butuh tambahan untuk para clairvoyant di sini, aku bakalan kasih stone pertama. Pilihan pertama ini ada rose quartz. Pilihan kedua ada lapis lazuli. Pilihan ketiga ada angel aura stone. Pilihan pertama rose quartz. Pilihan kedua lapis lazuli. Pilihan ketiga angel aura. Kalau kalian pertama dalam memilih seperti ini secara intuisi, pertanyaannya diucapkan dalam hati. Yang tadi aku bilang, visualisasikan dirimu datang ke aku, keluarkan pertanyaan kamu, nanti bayangkan diriku akan menunjukkan pilihan mana untuk kamu, atau dirimu sendiri yang akan nunjukin pilihan mana. Oke? Gunakan intuisi dalam memilih. Kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih, bisa pause videonya. Oke? Lagi-lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3, rose quartz, lapis lazuli, angel aura. Oke? Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Dan karena ini general reading, kalian bebas mau pilih lebih dari satu. Cuman pilihan pertama itu biasanya message terbesar di situ. Kalau misalnya kalian ragu memilih antara 1 atau 2, kalian bisa pilih dua-duanya, tapi nonton yang paling pertama kalian pilih dulu. Oke? Aku akan langsung mulai ke pilihan nomor 1. Halo semua, untuk yang pilih nomor 1, yang pilih rose quartz. Jadi ini adalah kabar jodoh kalian. Energinya seperti apa, siapa orangnya, terus keadaan dia saat ini kayak gimana, nanti kita akan kulik. Lalu ini adalah general reading. Kalau kalian skip intro, general reading diperuntukkan untuk banyak orang, jadi bisa rasa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau kalian mau benar-benar dibuatin untuk kalian, consider untuk personal reading. Personal reading ada kontaknya di bawah. Oke? Aku akan lihat dari energi dia saat ini dulu. Siapa orangnya dari Oceanic Tarot ini. Jadi energi terbesar. Oke. Spirit guide, angel find power, what like God and God says. I'm losing my ego so I can speak the truth. Give information and protection to settle people who pick rose quartz or choices number 1. Tell me about their person, the one for them, their true love. Tell me about their true love energy, that person energy. Jodoh untuk yang pilih rose, jodoh kamu, energinya saat ini gimana? Ada the 7 of cup, possibility. Ada 2 of cup, partnership. Oke, sorry kepotong. Let's
Start again. Tell me about this person. Spread God, Angel of Power, Authority God, and Goddesses. Tell me about jodoh untuk kamu yang pilih Rose Quartz. Jodoh untuk orang-orang yang pilih Rose Quartz. The one for the people who pick Rose Quartz. Ada Three of Cups reunion. Ada the King of Pentacles. Aku ngelihatnya kalian dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Strongnya di Capricorn, dia adalah tipe orang yang sangat materialis banget. Condongnya ke material things ya. Jadi apa-apa dia nilai dengan segala sesuatu yang valuable. Ada value-nya, ada harganya. Harga itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal finansial, tapi misalnya, kayak knowledge kan ada value-nya, ada harganya. Dia fokusnya ke hal-hal seperti itu. Ngelihat seseorang juga lihat dari potensi dan lihat dari harga value-nya. Emang agak bisa dibilang itu kayak tipe orang yang agak klise kalau ngomongin soal kehidupan ini. Jadi condongnya memang ke ekspektasi sosial, segala macam. Jadi lumayan memang agak klise pola pikirnya. Terus udah gitu, aku ngeliatnya di sini dia adalah orang yang kalau misalnya kamu tanya siapa dia dalam hidup kamu ya, kebanyakan kamu udah berteman sama orang ini atau udah kenal sama orang ini. There's a Two of Cups soul partnership, kamu udah pernah ketemu, atau ada Three of Cups, pernah mengalami sebuah hubungan di masa lalu, lalu ketemu lagi. Tapi aku akan konfirmasi dari kartu-kartu lainnya. Okay, tell me more about who is this person for the people who pick Rose Quartz. Siapa orangnya? Jodoh untuk orang-orang yang pilih Rose Quartz. Oke. Ada the Seven of Pentacles, potential. Dia lagi meniti karir ke masa depan. Ada yang lagi bangun bisnis. The Ten of Wands, responsibility. Dia punya tanggung jawab yang cukup besar orangnya. Terus ada growth, Ace of Wands. Jadi orang yang kreatif. Kalau lagi kita lihat bacain energinya dulu ya, dia adalah orang yang punya elemen air. Water sign itu Pisces, Scorpio, Cancer. Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, and then fire Aries, Leo, Sagittarius. Cuman kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, dan Venus zodiak tersebut. Karena kalau ngomongin soal zodiak kan planet shifting ya, jadi tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah dari sifat dasar. Oke, sifat dasarnya dari zodiak-zodiak yang aku sebutkan itu. Aku ngelihatnya dia lagi ada yang naik pangkat pekerjaan, jadi ada responsible yang lebih besar lagi. Ada dua kemungkinan, dalam pekerjaannya dia memang jabatannya bagus, jadi naik pangkat. Ada yang memang lagi membangun usaha, jadi ada sebuah beban yang dipikul yang baru gitu loh. Jadi di tanggung jawabnya dia bertambah. Kalau aku lihat di sini juga orang yang cukup secara fisiknya dia selalu menampilkan the best version of themselves. Jadi versi terbaiknya dia dari segi atas sampai bawah, dari cara dia style rambutnya dia, cara dia grooming, cara dia berpakaian, sampai ke kuku-kukunya dia tuh harus rapih gitu loh. Aku ngelihatnya karena ini pertama pembawaan yang harus dia tampilkan di pekerjaan, dan memang yang tadi aku bilang dia lebih cenderung ke orang-orang yang ke materialistic. Jadi value-nya dia tambahin dari fisik dan personanya dia. Gitu, bukan hanya di dalamnya aja. Kan kalau kita kadang menilai seseorang dari hati terdalam, sifat, dia juga nilai orang dari luarnya gitu. Tidak dipungkiri seperti itu. Aku ngelihatnya di sini ada yang expanding business juga. Cuman aku lihatnya kalau misalnya tentang siapa orangnya dalam hidup kamu, ini kan kalau ada Ace of Wands, ini ngomongin growth ya. Jadi bisa dua kemungkinan, kamu pernah punya hubungan atau pernah kenal sama orang ini lalu ketemu kembali, atau memang kamu sudah berada di sekitarannya dia gitu. This person juga udah ada di sekitaran kamu. Lalu secara umur aku tidak melihat ada perbedaan yang lumayan besar ya.
lumayan jauh antara dirimu dan dirinya. Kalau misal kabar dia kayak gimana saat ini, dia lagi fine aja, lagi tenang banget, lagi banyak mempunyai rezeki. Dan kalau King of Pentacle, dia orang yang stabil, dia orang yang dapat dipercaya, dia juga mudah percaya sama orang lain, tapi sekalinya dimanfaatin dia tahu. Cuman dia gak akan ngelakuin sikap yang kayak King of Swords, dia bakal ngelakuin sikap diem aja. Terus dia punya kedewasaan, tapi aku melihatnya dia juga orang yang belum mau untuk memiliki komitmen untuk saat ini gitu, karena masih fokus ke karir dan masih fokus ke finansial ke depannya. Aku ngelihatnya juga kamu pun saat ketemu dia gak melihat potensi dia bakalan jadi the one for you gitu. Kalau ada the Seven of Pentacle, it grow, hubungan kalian tuh growing. Jadi bukan yang langsung ketemu jatuh cinta terus pada pandangan pertama terus dianya juga langsung kayak ayo nikah sama aku. Enggak, ini hubungan yang tumbuh. Kamu melihat ada masalah di dia, dia ngeliat masalah ada di kamu, terus kalian juga bekerja sama menyelesaikan masalah, tumbuh ya gitu. Jadi hubungannya memang bukan berdasarkan yang cinta satu malam gitu loh, langsung tiba-tiba ting, nggak ada. Jadi kamu melihat dia melakukan perubahan, dia juga melihat kamu melakukan perubahan gitu. Aku bakal konfirmasi dari kartu tarot. Tell me about kabar dia saat ini. Kabar dia saat ini, siapa jodohnya? Jodoh untuk orang-orang yang pilih rose quartz. For the people who pick rose quartz, the one for them. Ini juga vice versa ya nanti ya. Ada Page of Swords, orangnya suka kepo parah. Dia kalau misal kepo tuh kayak Capricorn kepo. Dia tuh cuma Capricorn tuh kalau kepo jago banget. Sampai sosial medianya kalau yang mampu ngehack bisa dihack kayak gitu loh. Kepo itu, dan tidak akan memperlihatkan kalau dia kepo. Terus ada Six of Cups, ini konfirmasi kalau you know each other before, kalian udah pernah kenal sama orang ini sebelumnya. Kalau kalian percaya soal reinkarnasi, ini ngomongin reinkarnasi, bisa ngomongin soal reinkarnasi, kalian mempunyai hubungan di masa lalu atau di masa lampau sebelum kalian hidup di dunia ini, lalu bertemu kembali. Atau kalian udah pernah kenal orang ini secara harfiah gitu. Tell me more about this person. Ada The Chariot. Ini kalau keadaan dia lagi fokus ke goal hidup, fokus banget orangnya. Dia tipe orang yang lumayan to the point. The Hangman, ini konfirmasi kalau dia masih belum mau memiliki sebuah komitmen. Another Ace of Wands. Oke. Ada The King of Pentacle lagi dan The Wheel of Fortune. Ini seneng deh aku kalau bisa konfirmasi gini ya. Jadi ini udah jelas orangnya, dia adalah tipe orang yang earth sign banget. Jadi lumayan fokus. Dia juga orang yang well planned, clean banget, rapih, segala macam rapih. Dia punya planning juga rapih tentang masa depan. Dan about money-nya lumayan banyak. The King of Pentacles, kalau kamu lihat di belakangnya dia menumpuk koinnya tuh menumpuk gitu banyak, dan dia gak akan ngerasa kekurangan dalam hidup ini. Aku ngelihatnya dari dua kartu King of Pentacles ini, dua-duanya memakai pakaian warna hijau. It means secara heart chakranya dia balance. Jadi dia memahami soal percintaan. Dia bukan hanya tipe orang yang superficial, yang menilai seseorang hanya dari wajah, penampilan, dan fisik. Karena dia udah pernah memilih hal seperti itu, memilih pasangan berdasarkan fisik saja. Dia tahu pelajarannya, maka saat ini yang dia pilih adalah koneksi dari hati ke hati kalau pasangan. Cuman dia tetap ngelihat seseorang nilainya dari penampilan dulu gitu. Ada The Wheel of Fortune, tidak dipungkiri orang ini sangat lucky, punya keberuntungan yang bagus, good luck-nya juga bagus banget nih orang. Kemungkinan dia suka, kalau keadaan saat ini ya, dia lagi fokusin ke saham. Kan sekarang tuh lagi zamannya kripto banget ya, lagi belajar soal kripto. Kalau kamu misalnya mau tahu tentang keadaannya, memang saat ini fokusnya ke money, uang. Terus udah gitu,
kebanyakan dari mereka ntar tuanya bisa jadi investor doang loh kerjanya, santai. Terus santai, nggak ini tipe orang yang biasanya bakalan retire dalam umur yang cukup muda ya. Kalau orang kan retire biasanya atau pensiun tuh umurnya udah 60, 70, dia 50-an udah bisa santai-santai. Investor, terus dia juga mengerti soal saham. Nah, karena tadi juga ada energi orang yang suka misteri ya, kalau aku lihatnya dia juga memahami soal astrologi gitu. Walaupun segala sesuatu juga pakai logika, hitung-hitungan, tapi dia juga suka ngitung soal astrologi kalau aku lihat. Terus lucu tapi kalau kayak gini, kadang-kadang yang aku lihat malah dia pernah misalnya mau pilih nih saham, ini untuk spesifik ya satu orang, karena yang aku lihat tuh lagi fokusnya ke satu orang ini. Dia tuh lagi mau pilih saham yang mana. Terus dia tuh kayak ngitungnya juga pakai hitungan bulan dan bintang gitu loh, hitungan kayak astrologi. So sifatnya tuh lumayan ngikutin zaman sekarang banget. Sekarang juga lagi orang-orang aware tentang astrologi juga kan. Aku ngeliatnya juga orang yang tipenya gini, bisa dibilang karena dia fortune atau keberuntungannya bagus, sebenarnya tanpa dia menghitung banyak-banyak pun dia bisa beruntung gitu loh. Tapi karena dia orangnya cukup realistis, bukan hanya soal aduh kayak aku harus nerawang nih, dia nggak gitu. Dia bisa kayak gitu, tapi dia juga menggunakan penghitungan ya. Jadi dalam melakukan sesuatu, termasuk ke pasangan, dia juga hitungnya. Kalau aku sama dia sifatnya baik dan buruknya kayak gini. Dia tuh bakalan, contohnya dia bakal nulis nih, sifat baik dan buruk pasangan kayak gimana. Kalau dicocokin sama aku cocok atau enggak, atau bahkan dia sampai kayak entah itu ngitung primbon, kecocokan zodiak, dia tuh kayak gitu orangnya. Terus, oke. Kamu bakalan lihat perubahan sih, tapi nggak yang tadi aku bilang, nggak langsung pas ketemu itu. Kamu ketemu di fase orang yang benar-benar sesukses ini, jadi kamu ngelihat strugglingnya juga. I see di sini memang dia, kalau kalian udah kenal ya sama dia memang lagi kepoin kamu. Kalau misalnya Page of Swords, itu tuh kayak konfirmasi kalau dia itu memang sepintar itu untuk mencari tahu tentang siapa orang yang dia suka sebenarnya tuh siapa. Karena di sini juga ada orang dari masa lalu, ya kemungkinan kalau kalian dealing sama seseorang dari masa lalu, dia bisa kepoin kamu, bisa banget. Cuman yang tadi aku bilang, The Hangman, The Chariot, dia masih fokus ke karir dan tidak mau settling down, tidak mau berkomitmen saat ini, belum mau. Dia masih, aku kayaknya harus memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan dulu deh, yang ada benefitnya paling banyak tuh apa gitu ya, uang. Kalau aku lihat di sini orangnya lumayan kreatif banget, apalagi soal pekerjaan dan soal usahanya dia. Kabarnya saat ini nggak ada permasalahan yang ke arah emosional ya, yang aku lihat di sini. Nggak ada permasalahan soal percintaan, nggak ada dia ada di hubungan karmic situation yang harus di ending. Walaupun di sini juga ayo udah pasti orang pernah mempunyai masa lalu, cuman dari segi energi negatifnya aku tidak melihat banyak energi negatif di sini. Terus dia menemukan titik damaian, titik balance dia. Jadi tuh Wheel of Fortune di sini kan yin and yang ya. Jadi sifatnya dia bukannya sifat baik aja, tapi sifat buruk, tapi dia aware akan hal itu. Gitu. Dan ini nggak selamanya dia punya. Nah, ini yang lucu adalah dia tuh sifatnya tuh bisa berubah-ubah, tapi berubah-ubah bukan karena kemudian, tapi karena emang seasonnya harus dia, kayak contohnya ya, di pekerjaan dia harus tampil sebagai seseorang yang dominating. Orang yang harus mendominasi, orang yang punya struktur segala macam. Tapi kalau dia shifting ke percintaan, dia bisa vulnerable gitu. Jadi sosok yang rapuh juga bisa gitu. Dia bisa nunjukin hal itu. Oke, aku bakal lihat inisialnya.
Oke, banyak nih. Ada F, ada M, ada E, ada I, ada E lagi, ada F, ada P, ada O, ada S, ada S lagi, ada P, ada P, kebalik, P, R, sama N. Jadi bisa dinamanya ada huruf ini atau inisialnya ini, ada F, M, E, I, E, F, P, O, S, S, P, K, M. Oke, aku bakalan lihat message about your love life biar kamu bisa terkoneksi sama orang ini. What you need to do. Spirit guide, angel and power light guide us message for the people who pick rose quartz, what they need to know. Ada love yourself first. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi kalau untuk bisa terkoneksi sama orang ini, lebih bisa menarik energi union antara kamu sama jodoh, cintailah diri kamu sendiri. Karena gak ada orang yang bisa mencintai diri kamu sendiri lebih dari kamu sendiri. Pusing gak tuh? Jadi saat kita sudah respect diri kita sepenuhnya, yang buruk untuk kamu, yang toksik untuk kamu itu akan tersaring sendiri gitu. Tell me more what deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. Jadilah diri kamu sesungguhnya, jangan pernah jadi orang lain, karena itu akan lama-lama kamu kehilangan diri kamu sendiri. Saat kamu kehilangan diri kamu sendiri, siapa yang mau cintain gitu? Kamu mau cintain siapa kalau kamu ngilangin diri kamu sendiri? Jangan sampai you lose yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan pernah berpura-pura, dan niat segala sesuatu berdasarkan niat ya. Niat juga harus baik. Tell me more. Ada children, your love life is being affected by children. Ini kemungkinan kamu bisa deal sama seseorang yang sudah punya keturunan, atau kalian adalah sosok orang yang saat ketemu masih childish. Waktu itu kamu berdua ketemu, kalian berdua tuh masih childish. Ada make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Kamu juga harus punya effort dalam mengclaiming energi jodoh kamu. Claimingnya gimana, effortnya gimana, yang tadi aku bilang, jujur sama apa yang kamu lakukan. Jangan pernah jadi orang lain, jangan pernah berubah untuk orang lain. Berubahlah untuk kebaikan diri sendiri, dan cintai diri kamu sendiri. Okay? Aku bakalan kasih message about the outcome of this situation. Outcome of the situation for the people who pick rose quartz. The outcome ada the Six of Pentacles, ada the King of Swords, ada the Four of Swords. You will get a lot of message from your dreams. Jadi kamu bakalan dapat banyak pesan-pesan dari mimpi kamu. Dan di sini ada rationality yang harus kamu tingkatkan lagi. King of Swords, outcome-nya gimana? Ini outcome yang pasti asal kamu menjalani kehidupan ini dengan pasti. Ini ada timbangan balance. Seimbangin hidup kamu. Kalau mimpi boleh asal dibarengin sama realita. Kalau misalnya kepo boleh asal dibarengin dengan action. Semuanya tuh harus balance. Kamu misalnya nih kepoin orang, kepoin jodoh nih pakai tarot. Jangan hanya tahu aja, tapi juga lakuin sarannya gitu loh. Jadi kadang-kadang aku suka ketemu klien yang aku mau tahu tentang jodoh, nanti kasih saran, aku kasih saran, tapi kalau kamu gak lakuin ya sama aja gitu loh. Jadi semuanya balance. You know something, kayak kamu tahu kisi-kisinya, kamu harus mampu ujiannya, ya nggak? Kalau kamu mau ketemu, kamu harus mampu buat siap, ya nggak?
Kalau kamu mau jalan menuju jodoh kamu, ya kamu harus punya prepare bekal untuk perjalanan itu akan selalu seperti itu namanya balance. Jadi King of Swords itu ngomongin soal rationality kita dulu gitu, and then the Six of Pentacle, outcome-nya kamu akan diberikan sebuah kenyamanan. Cuman kenyamanan ini bisa dua kemungkinan, kenyamanan yang memang you deserve it, atau kenyamanan kayak tantangan, ditantangin soalnya kamu berada di comfort zone, sedangkan jodoh kamu di luar comfort zone. Ini kamu harus pikir-pikir dulu, karena si King of Swords di sini dia mikir-mikir. Intuisi harus dikuatin. The Four of Swords ngomongin soal dream world. Mimpi boleh yang tadi aku bilang, tapi harus seimbang, harus dibarengin sama realita. Tapi ini juga pesan-pesan dari mimpi. Nah, kalau kita ngomongin soal pesan-pesan dari mimpi, orang-orang itu akan beda dapat pesan dari mimpi. Tapi bisa yang harafiah, bisa yang metafora. Ini kamu harus kenalin diri kamu sendiri, baru nanti kamu bisa mengartikan mimpi itu. Oke? Untuk overallnya ya, kalau misalnya aku bakalan kasih tambahan ya, untuk persatuan kamu sama dia itu apa yang perlu kamu tahu antara persatuan kamu dan dia. Apa yang perlu kamu tahu? Ada the Eight of Cups. Ini lagi-lagi ngomongin soal mimpi ya. Ada the Five of Cups. Ada the Seven of Wands. Oke. Yang menghambat ini ngomongin soal mimpi, kejebak sama mimpi. Jadi daydreaming a lot. Jadi kalau daydreaming terus emang enak rasanya kalau kita ngayal terus. Cuman lama-lama ngayal juga akan rugi waktu. Kadang-kadang kita suka salah milih karena ketahan soal ilusi, karena kita juga kejebak sama ilusi kita. Karena kalau kamu lihat di sini kan di antara pilihan-pilihan ini there's a love, ada yang tengkorak, ada perubahan, dan banyak pilihannya. Jadi pilihlah, fokusin sama satu hal dulu, and then lakuin sesuatu. Ini kalau misalnya ada Four of Cups, oke. Four of Cups. Harus pintar-pintar cari peluang, jangan sampai kamu melepaskan peluang tersebut. Karena di sini ada 2 cups yang tumpah karena kebanyakan mikir. Jadi ini yang perlu kamu tahu ya soal koneksi antara kalian berdua. Ini orang go-getter. Dia adalah tipe orang yang kalau dia mau sesuatu dia kejar, dia mau sesuatu dia jalan. You in other hand, kamu timnya pasif. Jadi ada yang satu pasif, ada yang satu ngejar. Cuman kalau di percintaan it's okay, tapi kalau di pertemuan antara kalian berdua, kamu juga harus punya effort. Jadi saran aku, effort kamu harus lebih dibenahi lagi. And then kalau misalnya di sini kalian sooner kok akan ketemu di titik tengah. Ini kalau ngomongin soal waktu ya, tidak dalam waktu yang cukup lama. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share videonya. Kalau misalnya kalian mau request, boleh komen di bawah. See you in the next reading. Bye! Halo semuanya, untuk yang pilih lapis lazuli atau pilihan kedua, jadi aku akan bacakan dulu tentang karakter dia siapa, kabarnya gimana, baru nanti outcome-nya dan pesan-pesan dari oracle card. Oke? Mari kita mulai. Spirit guide, angel of one power, what I got and goddesses, give me permission and protection to see through people who pick lapis lazuli. Tell me about their true love. Who is their true love? Who is the one for them? Jodoh untuk yang pilih lapis lazuli. Siapa orangnya? Dia kayak gimana keadaannya?
Amnesty my ego so I can speak the truth, give information and protection to several people. Big lapis lazuli. Tell me about the one for them. Jodoh lapis lazuli. Jodoh current energy jodohnya gimana? Who's that person? Ada Nine of Cup, a wish. Ada Tower, destruction. Ada the High Priestess, intuition. Who is the one for them? Page of Swords, gossip. Who is the one? Siapa jodohnya? Here comes the Three of Wands, motivation. Who is this person? Okay, thank you. Ada the Eight of Wands, travel, and then destiny. Ada the Wheel of Fortune. Kamu mau tahu mana dulu nih? Siapa orangnya, apa energinya, kabarnya saat ini? Kabarnya saat ini lagi on voyage. On voyage itu lagi perjalanan. Pertama bisa secara harafiah. Aku minum dulu sebentar. Bisa secara harafiah ada sebuah perjalanan yang dia tempuh dari kota A ke kota B, dari negara A ke negara B gitu. Jadi bisa ada perpindahan karena di sini ada travel, ada kapal tuh, walaupun ada destruction. Jadi perpindahan yang dilakukan bukan karena dia memilih untuk pindah, tapi karena memang ada sesuatu hal yang mengharuskan dia untuk pindah gitu. Oke. Terus oke. Terus keadaan lainnya sebenarnya aku ngeliatnya dia adalah tipe orang yang mampu buat bertanggung jawab ya, mampu buat berkomitmen, cuman butuh waktu lama sampai dia memutuskan untuk memilih seseorang. Nah, kalau secara energi saat ini keadaannya dia lagi kayak gimana? Memang lagi banyak yang terjadi, terutama karena ada Tower, ada pola pikirnya dia yang sangat berubah. Ada transformasi gede-gedean. Aku ngeliatnya gini, dia tipe orang yang kalau dia meminta sesuatu kadang-kadang seringnya dikabulkan. Karena di sini ada Nine of Cups, aku ngelihatnya orang yang cukup sukses dalam melakukan sebuah pekerjaan, kehidupan. Terus ada The Wheel of Fortune, tidak dipungkiri dia adalah orang yang beruntung. Dia punya luck yang bagus. Aku ngelihatnya juga ada yang bekerja mirip kayak nomor 1, ada yang bekerja di dunia saham, investasi, ada yang bekerja ini apa namanya, public speaking, startup. Terus juga ada yang entrepreneur, punya usaha sendiri. Tapi kalau aku lihat di sini ada good luck yang bagus, destiny-nya dia bagus. Jalan hidupnya bagus asal dia melakukan perpindahan gitu. Perpindahan yang tadi aku bilang secara mindset, secara pembawaan yang kayak sosok tadi masih kecil jadi dewasa, itu kan sebuah shifting dan transformasi perpindahan ya. Cuman ada yang secara harafiah berpindah tempat gitu. Terus aku lihatnya juga karena lagi riwah soal perpindahan, jadi emang secara kabar saat ini lagi fokus ke adaptasi. Aku ngelihatnya di sini dia tipe orang yang walaupun dia banyak misterinya, dia juga orang yang suka ngobrol. Dia komunikasinya bagus. Di sini ada Page of Swords. Ini lagi gosip. Gosip tuh bisa ada sebuah perkataannya dia yang akhirnya jadi bumerang untuk dia sendiri atau vice versa. Ada sebuah kata-kata dari orang yang akhirnya membuat dia melakukan sebuah perubahan. Tapi ini juga ngomongin soal kepo-kepo. Dia pinter kepo. Ini keponya kalau ada Three of Wands, ini bisa kepo secara sosial media.
bisa kepoin juga soal secara intuisi ya. Jadi kayak dia suka ngerawang gitu. Jadi kalau ada intuition, the high priestess, ini ngomongin soal seseorang yang memang mempunyai keahlian untuk hal-hal supernatural atau mengerti hal supernatural. Dan kalau dibarengin sama Gossip and Three of Wands, di sini Page of Swords dan Three of Wands, jadi dia adalah tipe orang yang kepo. Bisa kayak aku keponya kalau kepo lewat tarot atau lewat langsung terawangan gitu. Jadi kamu dealing with a person yang punya energi orang yang intuitif banget. Ada spiritual awakening yang terjadi dalam hidupnya dia. Kenapa aku kalau bacain untuk yang part kalian serak terus ya? Sebentar ya, aku minum lagi. Oke, aku bacain soal zodiak dulu deh. Ada Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, and then ada Capricorn, Aries. Ada sedikit fire, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman ada juga yang energinya Libra. And then Sagittarius. Dia orang yang punya kalau siapa orangnya, dia tipe orang yang kalau dilihat secara penampilan tuh penampilannya dia tuh misterius. Aduh, aku pengen deketin dia banget ya. Cuman takut kalau ngedeketin takut ditolak gitu, jadi mengintimidasi. Aku ngelihatnya siapa orangnya sulit ya kalau ada the high priestess. The high priestess soalnya orang yang penuh dengan layer. Jadi kadang-kadang kalau ibaratkan kayak topeng, bukan berarti konotasinya buruk, cuman dia memang topengnya banyak gitu. Dia layernya banyak. Kamu butuh menyentuh hatinya baru dia terbuka banget sama kamu. Dan ini pasti akan dalamnya mengejutkan. Jadi tipe-tipe orang yang punya banyak surprise. Jadi aku gak nyangka kamu sifatnya gini, aku gak nyangka kamu kayak gini gitu loh. Dia orang yang kayak gitu. Terus di sini secara finansial udah pasti baik ya, karena dia at the Wheel of Fortune, destiny-nya bagus, dia punya happiness di situ. Cuman memang lagi banyak kontemplasi sih dalam keadaan ini ya. Orangnya, energinya dia saat ini kabarnya lagi banyak kontemplasi. Aku bakalan konfirmasi dulu dari tarot card yang lain. Spirit guide, angel divine power, light guide, and goddesses. Oke. Spirit guide, angel divine power, light guide, and goddesses. Tell me about the one for the people who pick lapis lazuli. Jodohnya mereka tuh siapa, energinya gimana? Tell me about their energy, their current energy right now. Ada the Queen of Swords, ada Ace of Pentacle, ada Knight of Chalice, the one for the one who pick. Who is that person? Lumayan powerful ya orangnya. Ada Ring the Fool. Who is this person? And the Moon. Ada perbedaan lumayan jauh antara kamu sama dia. Perbedaan lumayan signifikan. Cuman aku ngeliatnya orangnya cukup, yang tadi aku bilang, dia itu atraktif banget. Jadi ini tipe orang yang terbiasa kamu dambakan. Secara fisik, secara penampilan, secara pekerjaan, kamu tuh suka sama orang ini. Suka banget kalau kamu ketemu sama orang ini. Cuman agak sulit dideketin karena galak, kok dingin gitu, tipenya gitu, sulit untuk di approach, sulit untuk didekatin. Cuman dia tahu porsi, orangnya bisa berbaur, dia pintar berbaur. Dia punya banyak misteri banget ya. Jadi kalau aku buka misterinya, ini bakalan beda-beda setiap orang misterinya. Kebanyakan misterinya yang memang berbau hal-hal supernatural gini. Dia juga pintar untuk membaca astrologi, membaca orang, dia pintar. Jadi jangan pernah bohong sama dia karena dia tahu kalau kamu bohong. Terus yang tadi aku bilang, dia tipenya kalau berdoa kebanyakan memang dikabulkan. Jadi lumayan sukses soal
pribadinya sendiri. Terus aku ngelihatnya di sini ada Ace of Pentacle. Ini orang datang ke dalam hidup kamu, berharga banget ini orang gitu loh. Kayak apa ya? Andilnya sangat besar nanti untuk menjagamu atau memberikan kamu guidance atau memberikan kamu security. Dia tuh bakalan andilnya besar banget. Terus aku ngeliatnya juga tipe orang romantis. The Knight of Chalice itu lumayan klise romantisnya, lumayan sering meromantisasikan keadaan. Oke. Di sini juga tipe yang setia. The Fool, but also kalau kita ngomongin The Fool ini bukan hanya orang yang naif ya, cuman di luarnya naif, sebenarnya enggak. Di luarnya naif, dalamnya enggak. Knave of Pentacle. Oke, di sini dia bakalan menjadi sosok yang seimbang banget. Kalau kamu marah, dia bakalan mendinginkan, dan dia akan tahu gitu loh, kalau dia marah, kamu pun tahu celahnya buat mendinginkan dia. Jadi semuanya, segala sesuatu seimbang banget deh. Cuman ada The Moon. Ada sebuah perbedaan. The Moon itu kan ngomongin soal keindahan ya, secara fisik. Yang tadi aku bilang, dia indah banget dilihat, enak banget dilihat. Kalau dia perempuan, dia cantik banget. Kalau dia pria, dia tuh matang, terus dia tuh kayak enak banget dilihat deh gitu. Terus aku melihatnya di sini ya, energi kalian kan kebaca juga sama aku ya. Kalian butuh banyak healing kayaknya. Karena ini self reflection dari diri kamu sendiri. Karena ada The Tower, kalian harus banyak ngelakuin shadow work. Jadi kalian harus tahu sisi buruk kalian sendiri, apa yang terjadi di masa lalu. Ini harus banyak dikerjakan ya, buat bisa union sama orang ini. Ibaratkan kayak it's like fire ketemu water. Perbedaannya kayak gitu. I think I need help from other tarot card. Tell me more about this person. Who is this person? Ada demu lagi. Ini tuh kayak gini loh. Kayak aku mau membuka jendela, jendelanya ada tirai, aku buka tirainya, ada lagi tirainya. Jadi ini ibaratkan kalau kitanya masih belum bisa untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan kitanya masih harus banyak melakukan transformasi. Ini pun it's kinda hard to help ya, dari energi kamu sendiri yang lumayan heavy gitu loh. Jadi energi kamu sendiri yang akhirnya jadi si tirai itu gitu. Ada Ten of Pentacle, ada The Moon lagi. Kita ke inisial dulu ya, baru nanti aku jelaskan. Inisialnya ada M, ada W, ada K, ada W lagi, ada Q, ada S, ada U, ada G, ada C, ada Z, ada F, ada W. Di namanya dia ada huruf ini atau inisialnya ini, M, W, K, W, Q, S, U, G, C, Z, F, W. Oke? Mari kita lanjut keadaannya dia saat ini. Can dealing with Pisces atau Gemini, karena ada mirroring di sini. Oke, The Moon. Dia biasanya bekerja di malam hari.
Dia punya energi psychic yang bagus. Psychic itu yang tadi aku bilang seperti menerawang, energi spiritual yang bagus, supernatural yang bagus. Dia juga mungkin memahami soal tarot, karena kalau misalnya aku lihat kalau dia feminine energi besar, kemungkinan memang dia memahami soal tarot. Cuman kalau dia maskulin, karena dia tipe orang yang praktikal ya, dia cuma tinggal nerawang doang gitu loh, nggak pakai perantara, nggak pakai media. Aku ngelihatnya dia suka dancing. Lucu sih, suka dancing. Karena di sini energi happiness. Kalau misalnya terutama ya di malam hari, dia tuh suka having fun. Tapi having funnya bukan kayak minum-minuman, ke clubbing gitu, enggak. Cuman having fun di dalam rumah sendiri. Terus aku lihatnya punya misternya banyak, yang aku bilang tadi. Aku buka pintu, ada tirai. Aku buka tirai, ada tirai lagi. Terus dia orang yang menginspirasi, instingnya bagus, fertility-nya bagus, jadi subur ya orangnya. Nggak ada masalah soal babies di sini, nggak ada masalah soal keturunan. Dia kalau memproduksi keturunan bagus banget. Terus juga yang jelas intuisinya sangat-sangat bagus. Jadi saat aku bacain ini pun dia pasti kalau kita ngomongin dia gitu. Aku ngelihatnya juga beberapa dari mereka, Clara, si Ten of Pentacle ini, secara apa yang dia punya saat ini, secara finansial, pemahaman, pendirian, secara si intuitifnya dia ini, secara kemampuannya dia atau ilmu-ilmunya dia ini datangnya dari keluarga, legacy. Dan kalau misal kamu lihat sekarang, proteksinya dia gede banget. Jadi yang jagain dia juga lumayan kuat. Terus aku bakal lihat tentang message from romance angel ya. What do you need to know about this union? Ada make the effort, great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi harus punya effort, harus punya usaha dalam meraih apa yang kamu ingin raih. Healing family issues. Your love life benefit as you forgive your parents. Ini untuk PR untuk kamu. Kalau kamu punya masalah di masa lalu, trauma-trauma yang tadi aku bilang, ada shadow work yang mesti kamu lakukan dulu. Ada hal yang perlu kamu healing dulu. Tolong di healing. Jadi saat kamu nanya ke aku pun gak terbentur sama problem kamu dulu gitu loh. Nah, gak masalah. Ini caranya berarti kamu ada PR. PR-nya adalah untuk healing diri sendiri sebelum kamu ketemu sama orang ini. Karena gak bisa, kita tuh dalam fase masih ada yang harus kita sembuhin, kita ketemu orang, memaksakan untuk ketemu orang, atau memaksakan sebuah hubungan. Yang ada malah kita akan melakukan karmic relationship lagi, gitu. Tell me more, what do they need to know? It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Karena orangnya bisa dipercaya, aku ngelihatnya saat ketemu juga, karena terlihat menawan orangnya, kalau aku lihatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemungkinan dari kamu atau kemungkinan dari dia. This person is a new love for you. A new person has the romantic feelings. And then engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Yang karena yang aku bilang, karena ada chemistry dari awal. Dan orang ini kan emang punya intuisi yang bagus. Jadi dia udah tahu saat ketemu kamu tuh kayak, oke, kayaknya ini orang yang bakalan buat aku deh gitu. Di situ ada sebuah komitmen yang terjalin. Terus kemungkinan memang dia orang baru ya. Karena ada the Fool di sini. You starting something. Tapi kalau misal kamu nanya nih keadaannya, dia kan lagi ada perpindahan. Kemungkinan memang ada jarak antara kamu sama dia saat ini. Kemungkinannya besar banget untuk beberapa dari kalian. Tapi yang satu lagi, grup satu lagi, lebih ke soal mindset. Yang lagi ada masalah sendiri masing-masing, sebenarnya udah ada di kota yang sama gitu. Tidak dipungkiri, ini awal ketemu bisa lewat sosial media. Komunikasi dia tuh lebih baik saat ini ya. Dia lagi suka untuk komunikasi by chat.
walaupun tipe komunikasinya juga komunikator yang bagus. Cuman di sini karena ada The Moon, ada banyak rahasia-rahasia yang belum boleh diungkapkan, terutama lewat publik kayak gini. Jadi ini kalau ngomongin soal personal message dari kamu sendiri pasti akan beda-beda gitu. Terus aku ngelihatnya di sini Sun Moon. Oke. Another orangnya cukup wise. Yang perlu kamu tahu, dia orang yang cukup dewasa. Dia pengalamannya itu walaupun umurnya nggak jauh beda dari kamu, cuman dari segi kedewasaan dia udah dewasa banget. Udah seperti lahir di dunia ini 100 tahun kali. Jadi karena yang tadi aku bilang, dia sudah diturunkan dari orang tua, keluarga terutama. Jadi pemahaman-pemahaman dan pendiriannya dia tuh sudah matang banget gitu. Cuman ada the tower, di sini ada destruction. Kepercayaan, belief system dia yang dia pahamin dari kemarin itu, ternyata ada yang harus berubah nih gitu. Karena ada sesuatu hal. Ini lumayan personal halnya. Ada yang isu-isu di keluarga, ada bahkan isu sendiri gitu. Oke, aku bakalan lihat outcome, outcome of the situation. Outcome untuk kamu gimana? Thank you. Ada justice, akan ada keadilan untuk kamu. Lihat kamu ada tirai lagi di sini. Jadi ini tergantung sama usaha kamu, perbaikan diri kamu sendiri, dan keseimbangan diri kamu sendiri. Terus ada Ace of Wands, ada akan awal mula baru, and then another High Priestess. Ini waktunya aku untuk diam. Karena High Priestess ini, kalau kamu dengerin aku dari dulu ya, High Priestess selalu jadi kartu rem untuk aku. Ini intuitif banget soal orangnya. And then the Sun, akan ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu raih soon, karena di sini Ace of Wands ini bukan waktu yang tahunan. Terus yang tadi aku bilang, untuk mencapai sebuah union ini, kebahagiaan yang kamu mau, kamu harus bisa healing dulu. Ada hal-hal yang harus kamu lakuin, harus menyeimbangkan diri kamu sendiri. Ini pola pikir. Terus juga ngomongin intuisi, kamu harus bisa asah juga intuisi kamu gitu. Terus di sini ngomongin soal fondasi hidup yang harus kuat, dan ini jangan dipaksakan karena ini segala sesuatu akan tumbuh saatnya, di saat yang tepat. Oke? And then kalau misal aku tambahin ya, ada The Sun. The Sun itu kan energi positif. Jadi tinggal diterima apa yang terjadi sama kamu. Apapun yang kamu mungkin kamu akan mikir, aduh aku menghadapi sebuah permasalahan. Tapi kalau kamu lihat ke permasalahan, itu bakalan akan jadi masalah. Tapi kalau kamu lihat dari sisi baiknya, nah di situ kamu akan semakin dekat ke union sama si jodoh ini. Terus ada passionate, loyalty, dan aku bilang dia orang yang jujur dan cukup setia. Jadi kalau aku lihatnya, diasah aja yang tadi aku bilang. Intuisi, pendirian, healing kamu, dan isu-isu trust issue dari masa lalu gitu. Oke, yang perlu kamu ketahui adalah dari sifatnya dia banyak rahasianya, cuman dari visualnya dia, penampilan dia indah banget ya. Jadi kamu bakalan mudah jatuh cinta daripada pandangan pertama sama orang ini. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut secara personal, secara rahasia, kalian bisa book personal reading sama aku. Aku akan cantumkan kontaknya di bawah dan linknya di bawah. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share dan komen di bawah kalau kamu mau request. Oke, see you in the next reading. Bye! Halo semua untuk yang pilih Angel Aura Stone. Jadi aku akan bacakan tentang energi orang itu, siapa dia, terus kabarnya gimana, lalu outcome-nya, pesan dari Oracle Card juga. Oke. Jadi aku bacakan energinya dulu seperti apa, siapa orangnya. Spirit guide, angel, divine power, what like God and graces, give permission and protection to central people who pick Angel Aura Stone. Tell me about the one for them. Who is the one for them, and energi that person. Judulnya siapa, energinya gimana saat ini.
Who is that person? Ada possibility, Seven of Cups. Ada Two of Swords. The Crossroad. Ada this heartache. Ada Three of Swords. Who is this person? Siapa dia? Ada Ace of Cups, Love. Ada the Six of Cups, Reflection. Ini bagaikan mirror untuk dirimu. Kalau kamu nanya siapa orang ini ya, kalau mirror berarti darimu sendiri ada heartache, ada Three of Swords, ada hal-hal yang harus kamu healing di hati dulu. Siapa orangnya? Who is this person? Tell me about this person energy for the people with Rose Court. Page of Wands, creativity. Orang yang kreatif, energinya fire. Aries, Leo, Sagittarius. Ada energi water juga, Pisces, Scorpio, Cancer. Dan energi air, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Aku akan kasih tahu dulu ya siapa orangnya. Orangnya ini energinya yang banget, energi muda banget. Walaupun umurnya bisa lebih tua daripada kamu, tapi energinya masih kayak anak-anak. Kemungkinan kayak di sini dia adalah orang yang memang kreatif, bekerja di industri kreatif, jadi bukan tipe orang yang bekerja di corporation atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Karena kalau dia bekerja di perusahaan, dia bakalan seperti terpenjara. Aku melihatnya lagi keadaannya gimana, lagi ada heartache, lagi ada rasa sakit, ada rasa bosan, terus juga ada rasa bingung. Karena yang dia lakukan kemarin ternyata ada cabangnya nih. Contohnya dia pilih jalan A, ternyata di jalan A itu adalah jalan B sama C. Aku harus pilih yang mana, aku bingung gitu. Ada dua orang dalam hidupnya dia saat ini yang kalau ngomongin soal percintaan ya, makanya dia bingung. Karena Three of Swords tidak dipungkiri kalau dia berada di third party situation, ada di dalam sebuah cinta segitiga. Dia saat ini lagi ketemu orang baru. Dia ada orang yang sudah ada di dalam hidupnya dia sama orang baru. Okay. Ini aku ngelihatnya banyak sifat-sifat dia yang mirip sifat kamu. Terus kalau kamu ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising dan Venusnya dan sifat dari zodiak tersebut. Yang aku lihat jelas adalah dia lagi boring banget gitu. Lagi banyak hal-hal yang tidak sesuai sama ekspektasinya dia. Aku bakalan konfirmasi about who is this person dari tarot card. Spirit Guide, Angel, Divine Power, like Guardian Goddesses. Tell me more about this person. The one for the people who pick Angel Hour Stone. Ada Four of Wands. Ini konfirmasi kalau dia layaknya seperti cermin untuk dirimu ya. Ini kamu kalau lihat ya. Ini ada 4 tongkat yang berhadapan satu sama lain, sejajar, tingginya juga sejajar, yang satu tinggi sejajar, yang satu lagi tingginya juga sejajar. Ini bagaikan berhadapan satu sama lain. Layaknya kita melihat kaca, yang kita lihat sama kalau misal kamu nanya keadaan orang ini gimana, lihat kaca. Kamu lagi gimana, dia lagi kayak gitu juga. Kalau sifatnya kayak gimana, lihat kaca. Tell me more about this person. Ada energi The Devil, energi Capricorn, ada energi The Empress, energi Taurus, Libra, Pisces. Oke, ada The World, ada energi Capricorn, Libra, Aquarius. Ada Libra. Who is this person? Ini baru strong di sini ya. Kayak pekerja keras. Secara penampilan, oke. Kita lihat dianya siapa dulu ya. Dia adalah orang yang kekehan, orang yang lumayan kepala batu, orang yang mendominasi. Ada The Devil di sini, passionnya besar sekali, gairahnya gede banget, orang yang lumayan fertile itu subur, jadi kamu tidak akan memusingkan soal kesuburan nih sama dia. Orangnya subur banget. Terus juga dia punya adiksi. Kadang adiksi itu bukan hanya soal drug,
tapi banyak hal. Addiction, kecanduan tentang sesuatu hal. Jadi ada sedikit negatifnya di situ. Addiction to pleasure, hubungan seksual, ada addiction to power, banyak. Jadi ada addiction to material things juga. Contoh addiction to material things ya, aku dulu sempet kayak tas mulu, belanja tas terus gitu loh. Jadi kan itu sesuatu yang material things, dan itu sebenarnya kayak jadinya kayak adiksi aja gitu. Kenapa beli? Karena suka gitu. Karena memuaskan. Jadi sesuatu hal yang memuaskan secara material things gitu. Oke. Dia tipe orang yang lumayan posesif loh. Posesif banget. Jadi kalau dia punya pasangan, nah kenapa dia tidak bisa melepaskan seseorang ini, jadi makanya dia tuh maruk gitu loh. Kalau aku udah milih satu orang, terus ada orang lain yang aku suka, ya udah, aku udah sama dua-duanya gitu tuh pola pikirnya. Jadi negatifnya di situ. Terus dia juga orang yang kreatif, jadi dia tahu caranya buat menutupi kesalahannya dia. Manipulasi, pintar. Terus juga aku ngeliat orangnya, dia bisa jadi apa aja yang kamu mau. Jadi mulutnya manis banget. Tapi secara physically beauty. Jadi walaupun dia cowok nih ya, cowok tipenya tuh tipe yang soft, tipe yang aduh ini kok cowok lebih cantik daripada aku gitu loh. Tipenya yang kayak gitu, kalem. Cuman kalau dia adalah seorang sosok feminin dan perempuan, dia cantik banget gitu. Terus juga dia suka hal yang berbau visual. Jadi kenapa dia kerja di bidang kreatif? Karena dia bisa memvisualisasikan sesuatu dengan baik. Orang yang sensual juga. Terus juga kemungkinan you meet this person via online. The world di sini. Tapi the world bukan hanya ngomongin soal online dating ya. Tapi the world juga ngomongin soal koneksi yang memang di luar dari lingkungan kita gitu. Kita punya inner circle nih contohnya. Ini orang di luar inner circle kita gitu. Orang yang juga tipe orang yang bisa punya kedewasaan, makanya itu sulit untuk gak luluh dari orang ini ya. Jadi egonya dia besar, manipulatif juga, tapi dia juga punya kedewasaan yang bagus. Jadi dia bisa ngarahin kita, tapi dia juga bisa menjerumuskan kamu. Jadi hati-hati. Terus ada justice. Justice tuh ngomongin soal balance yang tadi aku bilang. Baiknya ada, buruknya juga ada. But also dia orang yang juga lumayan pengennya orang lain jujur ke dia, tapi dia banyak nyimpan rahasia. Agak egois memang. Oke. Ini fun sih yang nomor 3. Yang pilih nomor 3 lumayan fun, tidak terlalu berat kayak nomor 2 dan 1 ya. Jadi ya aku ngeliat di sini dia orang yang cukup balance. Dia tahu soal sifat buruknya, dia tahu soal sifat baiknya dia. Dia juga orang yang pekerja keras. Dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia. Ya makanya aku bilang ini kayak mirror, kayak cermin. Kalau kamu nanya keadaannya dia gimana, dia lagi banyak keamanan secara finansial, dia kurang banyak menikmati karena dia boring aja sama pekerjaannya dia. Lagi bosan sama pekerjaan dia, lagi suntuk, lagi mumet. Tapi kalau aku ngelihatnya karena mumet pekerjaan, orang yang kayak gini tuh gampang boring, gampang bosan. Dia butuh tantangan. Tantangannya di mana? Makanya dia suka macam-macam sama percintaannya dia gitu loh. Oke, aku bakalan lihat dari pesan dari Oracle card dulu. Message for the people who pick the Angel Aura Stone. Tell me more about this connection, what they need to know. Ada engagement. Your love life is ascending into higher level of commitment. Ini there's a new love, new person has the romantic feeling. Jadi aku ngelihatnya memang orang yang memang sudah secara umur matang untuk berkomitmen. Dia orang baru dalam hidup kamu, bukan orang yang pernah kamu kenal.
eh Lalu di sini ada let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. PR untuk kamu adalah untuk legowo. Jangan hanya pengen tahu tentang dia, kamu harus tahu detail tentang dia. Kadang kita juga harus pasrah. Jadi ada hal yang gak bisa kita kontrol. Saat kita udah lepasin kontrol, di situ alam semesta bakal lebih optimal lagi bekerja untuk kamu. Terus ada express your love, go ahead and make a romantic gesture. Ini kalau bisa kamu juga mengekspresikan cinta kamu, mengekspresikan apa yang kamu mau. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi ini harus punya effort atau punya usaha dalam melakukan union ini. Jadi bukan hanya memperbaiki diri ya, tapi juga kita memperbaiki diri untuk apa? Contoh kayak misal kamu mau kamu makeup nih, kamu udah rapi segala macam, kamu udah, kalau kalian cowok kalian udah rapih banget nih, tapi rapih doang nggak keluar ngapain gitu loh. Jadi harus ada pergerakannya. Kalau misal kamu mau ke coffee shop, jalan ke coffee shopnya dulu gitu. Contohnya gitu. Kalau kamu mau ke jodoh, kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi memperbaiki siklus pertemanan kita, memperbaiki circle kita, memperluas jaringan pertemanan kita, usaha untuk bisa kenal orang baru gitu loh. Oke? Aku lihat the outcome, baru nanti kita tambah tentang enggak, ini dulu deh. Aku hampir lupa. Untung inget. Inisial dulu ya. Oke, banyak. Ada J, ada S, ada D, ada E, ada S lagi, ada Y, ada O, ada K, ada B, ada S lagi, ada X, ada Y, ada W. Jadi di namanya ada huruf ini atau inisialnya ada di huruf-huruf yang aku sebutkan. J, S, D, E, S, Y, O, K, B, S, X, Y, W. Oke? Aku bakalan move ke outcome of this situation. Kamu gak perlu pusingin dia kayak gimana sih, karena dia harusnya pusing sama permasalahannya dia sendiri. Karena masih childish ya, kalau aku lihat masih belum terlalu dewasa dalam menentukan pasangan atau menentukan ngerem-ngeremnya dia gitu. Kalau misalnya dia ngasih wejangan ke orang lain udah pintar, udah kedewasannya udah ada. Dalam karirnya dia kedewasaan juga ada. Cuman dalam permasalahan percintaan gitu loh, dia kadang create problem sendiri, membuat permasalahan sendiri agar kehidupan percintaannya lebih excited. Outcome, ada perbedaan, ada 5 of Wands, outcome of the situation. Ada the 6 of Pentacle, ada the 2 of Wands. Aku ngelihatnya di sini planning about the future ada. Cuman ini masih dalam pertimbangan karena ada 6 of Pentacle. Jadi masih nimbang-nimbang antara A atau B. Kamu pun kayak gitu. Jadi kamu masih nimbang-nimbang untuk pilih dia atau pilih dia. Sama dia, kalau sama dia bakalan kayak gini atau bakalan kayak gitu. Jadi masih ada seperti itu. Aku bakalan tambahin lagi ya tentang sifatnya. Sifatnya yang aku lihat adalah tipe orang yang people person banget. Jadi dia terbuka banget sama orang lain. Dia memahami orang lain tuh maunya apa. Jadi kadang-kadang cara membualnya dia, memanipulasi orang untuk bisa jatuh hati sama dia, caranya itu. Dia menjadi sosok yang orang lain inginkan. Cuman di sini kan ada the devil. Hati-hati sama sifat yang seperti itu. Karena kalau misal kamu terjerumus sama permainannya dia, makanya kamu terjerumus sama energi toxic relationship. Jadi ada banyak hal PR yang harus dia laksanakan dulu, terutama dalam membangun sebuah hubungan. Tapi aku melihatnya tambahin ya, what the people who pick angel aura need to know about this person.
gitu. The lovers choices. Jadi memang tidak dipungkiri kamu suka sama dia atau dia suka sama kamu berdasarkan fisik awalnya gitu. Sesuatu yang physically, yang tadi aku bilang dia kan vision banget orangnya ya, visual banget orangnya. Jadi dia melihat segala sesuatu berdasarkan fisik dulu nilainya. Excitement, gairah-gairah yang timbul berdasarkan kontak fisik, chemistry gitu loh. Jadi dia adalah orang yang childish dalam percintaan tapi memiliki hubungan yang selalu dewasa gitu. Innocent tapi ke arah yang dewasa ya, adult. Terus komitmen dia masih bingung, kecuali dia ketemu sama orang yang pantas. Jadi ibaratkan dari segi experience atau dari segi energi tuh sama, yang kayak kamu gini kan level kamu sama dia tuh sama. Nah dia baru bisa oke, kayaknya ini bakalan stabil deh gitu. Cuman kalau sama orang yang memang lebih banyak dia mendominasi orang itu, lebih banyak hubungannya kayak permainan gitu. Kalau misalnya dua-duanya bisa jadi partner dalam suatu hubungan, ini baru bisa lanjut. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut secara personal, secara rahasia, karena ini banyak rahasianya, kalian bisa book personal reading. Aku akan cantumkan nomor aku di bawah dan linknya di bawah. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. Kalau misalnya kalian mau request tentang video-video selanjutnya, boleh komen di bawah. See you in the next reading. Bye!